Kita juga memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, kita berfellowship satu dengan yang lain, kita saling mendoakan, saling sharing, itu sangat memberkati. Halo teman-teman, nama saya Jane. Saya mendapatkan banyak berkat-berkat karena kita akan membahas sesuai topik yang dibutuhkan tiap-tiap anggota kelompok itu ya. Kebetulan kalau saya dari grup Esther Care Group, Esther Care Group itu isinya perempuan semua. Jadi kita semua membahaskan masalah tentang wanita, apakah yang diekspek Tuhan dari ibu, dari kita sebagai wanita pada umumnya, apa yang kita juga expect dari family, dan juga kita membahaskan hal-hal lain yang berhubungan dengan apa yang kita perlukan di tempat kerja, dalam keluarga, dalam lingkungan, apapun yang membutuhkan, yang kita butuhkan, jadi kita bisa sharekan. Kita kalau sudah habis bahan satu, kita ganti bahan lain yang bisa saling menguatkan. Saya mendorong yang belum ikut care group saat ini, ayo mari kita ikut care group, kita saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan saling meneguhkan. Kita juga bersama-sama saling sharing dari pengalaman kita bersama Tuhan untuk menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum bergabung, saya anjurkan untuk mari kita bersama-sama bergabung dalam care group, karena kita bisa saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami menghimbau teman-teman apabila belum ada tempat untuk bergabung di care group, kami dengan senang hati untuk mengajak kalian untuk bersekutu, membentuk komunitas yang sehat dan positif. Jadi saya harapkan banyak lagi care group lain yang bisa dibentuk supaya kita semua bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Semoga juga memberi kekuatan untuk Anda semua yang akan mengikuti, saudara-saudari bisa berkat nanti jika mengikuti care group di manapun, grup apapun yang Anda pilih nanti. Selamat mengikuti care group. Shalom teman-teman semua, nama saya Handi, saya adalah koordinator care group ICLA. Saya mau tanya, kalau saya bilang ya punya makanan enak dan gratis, apa kira-kira saudara mau? Kita semua pasti sudah mendengar ya, Medan Kitchen yang ada dekat gereja sini. Apa saudara masih ingat waktu restoran itu buka untuk pertama kalinya? Begitu banyak orang yang begitu excited dan mereka ingin sekali mencoba dan berbondong-bondong pergi ke sana untuk nyobain nasi kuning dan variasi makanan lainnya ya, yang makanan-makanan jadul yang kita ingin cobain lagi. Pertanyaannya, kenapa kok begitu semangat, orang-orang ini begitu semangat dan ingin sekali nyobain makanan CAI Medan ini? Walaupun harganya agak mahal dan cari parkir agak susah, tapi biarin deh, pokoknya kita rela berkorban ya untuk bisa nyobain. Nah, saudara-saudara, sebetulnya di gereja ini juga kita punya makanan enak dan gratis. Tapi bukan makanan jasmani, makanan rohani yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di mana kita harus terus bertumbuh dengan makanan-makanan rohani ya, yang dapat membuat kita lebih kuat dalam iman kita dan pertumbuhan iman kita. Maka dari itu, pada bulan Juni ini kita ingin memperkenalkan care group ICLA lebih lanjut kepada saudara-saudara sekalian. Kita sekarang ini ada 8 care group yang dihadiri kira-kira hampir 60 orang setiap minggunya. Jadi udah lumayan banyak gitu anggota jemaat kita yang mengikuti care group secara rutin ya. Jadi mari kita simak bersama akan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kita sekalian. Hai semuanya, nama saya Evans. Ketika care group ini dibentuk, saya sangat antusias sekali untuk bisa mengikutinya setiap minggu. Dan melalui care group ini juga kita selain bisa mendengar firman Tuhan, kita bisa sama-sama berdoa, kita bisa melepaskan unek-unek kita. Bahkan di care group kami pun, kami belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa men-sharingkan firman Tuhan. Waktu yang sangat-sangat berarti buat saya ketika saya bisa berkumpul, ketika mereka menceritakan tentang sebuah masalah mereka, pergumulan mereka, kita bisa sama-sama saling mendoakan. Sebaliknya, ketika saya pun juga ada pergumulan, kita bisa sama-sama saling mendoakan. Nama saya Iya. Mula-mulanya waktu saya diajak bergabung dengan care group, saya agak ragu-ragu karena anggota care group ini lebih tua dari saya, berumur sekitar 70 tahun ke atas.
100 tahun ke bawah. Saya pikir pasti grup ini boring, karena saya pikir kalau ada diskusi akan nyambung gitu ya. Tapi saya coba untuk ikut grup ini. Ternyata saya sangat diberkati karena melalui pengalaman-pengalaman, sharing, mereka ini sangat berpengalaman. Jadi saya banyak belajar. Saya bergabung di Courage Care Group karena saya merasa perlu berada di satu lingkungan, satu environment di mana mereka bisa menerima saya apa adanya dan juga di mana saya bisa bertumbuh secara rohani. Saya tahu bahwa pertumbuhan rohani ini akan lebih stabil kalau ada orang-orang yang mendukung, mendorong, men-encourage saya. Dan di grup ini saya mendapatkan orang-orang yang saling membangun, di mana tiap-tiap kita bisa bertumbuh secara rohani, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dan di grup ini juga selain membahas dan mendiskusikan firman Tuhan, banyak di antara kita yang merasa berbeban untuk bersaksi atau sharing masalah yang kita hadapi, di mana teman-teman mendengarkan, mendoakan, dan juga mungkin ada di antara teman-teman kita yang sudah mengalami hal yang sama, di mana mereka menyaksikan bagaimana Tuhan membuka jalan, di mana Tuhan memberi pertolongan dalam keadaan yang sama. Selain kita bertumbuh, belajar firman Tuhan, kita juga memperdalam persahabatan satu dengan yang lain. Nama saya Jenny. Kesan saya ikut care group membuat saya lebih tahu isinya Alkitab. Sebetulnya saya di Indonesia sudah masuk ke gereja sejak dari ikut Sunday School. Ya, saya sejak ikut Bible Study, kini saya lebih mendalam. Ya, teman-teman seiman, saya juga harap kalian mau ikut care group seperti saya biar lebih mendalam, tahu isinya Alkitab. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kali ini saya ingin share sedikit mengenai care groups ya. Seperti saudara tahu bahwa di gereja kita ada kelompok-kelompok yang bertemu seminggu sekali, yaitu di dalam care groups. Saat ini saya ikut care group yang namanya Petrus, care group Petrus. Ada juga yang lain-lain, Daniel, care group Louis, dan sebagainya. Ya. Dan care group ini, care group Petrus, anggotanya hampir semua lansia. Umurnya antara 60-an, 70-an, 80-an, dan 90-an. Ya. Ada juga yang 30-an, satu yaitu pemimpinnya Pak Hussein. Yang lain-lain itu oma-oma semuanya. Ya. Dan kami senang, bersemangat. Hari Selasa merupakan hari yang dirindukan untuk bertemu kembali. Kami mendengar firman Tuhan, sharing time, dan mendoakan. Dan itu semua memberi semangat, memberi penghiburan, ya. Dan bahkan Tuhan menjawab doa-doa yang dipanjatkan dengan cara yang ajaib. Dan kami berdoa dengan tulus untuk satu dan yang lain. Saya mengencourage Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang belum bergabung di salah satu care group untuk setidak-tidaknya mencoba ikuti salah satu care group yang ada, dan kalau tidak cocok ya nggak apa-apa, coba care group yang lain. Dan saya yakin pasti ada care group yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum join, penting sekali untuk mencoba ya, supaya bisa tahu care group ini sangat bermanfaat di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang di luar sana yang belum punya care group, mari saya undang teman-teman untuk kita sama-sama join di care group di ICLA. Kalau saudara belum masuk ke dalam salah satu care group ini, silahkan coba sesuaikan dengan umur saudara supaya pembicaraan lebih cocok ya, yang muda atau yang tua gitu. Tapi kalau umur saudara antara 60 sampai 90
Silahkan masuk care group Petrus. Kita akan awet muda deh ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLA. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara seiman. Ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuman hi bye gitu ya, cuman makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di care group. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, selamat bergabung di acara kebaktian doa hari Rabu malam. Banyak hal yang sudah berlalu, saudara sekalian, di 1 minggu yang terakhir ini, seperti perayaan Hari Bapa atau Father's Day yang kita rayakan minggu lalu. Oleh karena itu, marilah kita teruskan perayaan Hari Bapa kita, juga Bapa kita yang di surga, yang selalu memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkomunikasi dengannya melalui doa. Bawalah hal-hal yang bersifat pribadi kepadanya, dan selalu doakan juga untuk saudara-saudara kita yang belum bisa ikuti acara kebaktian doa ini, supaya Tuhan sendiri yang dapat menyentuh hati mereka dan bisa bergabung dengan kita di waktu-waktu kebaktian doa kemudian. Marilah kita gunakan waktu selanjutnya untuk saat teduh.
Nats panggilan untuk di malam hari ini diambil dari buku 1 Tawarik pasal 29 ayat 12 dan ayat 13 yang berbunyi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Marilah kita menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu selama 1 minggu yang terakhir ini. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan. Kami berdoa untuk Pak Ose yang akan memberikan pesan-pesan kepada kita, pesan yang berjudul Kesatuan Hati dalam Berdoa.
Kami berdoa untuk Tuhan selalu memfokuskan hati dan pikiran kami semua supaya kami dapat mengerti konsep butuhnya doa di dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga di dalam relasi kami denganmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hatimu dan dalam nama Yesus kita panjatkan doa ini. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12 ayat 1-5. Saudara, kisah ini menggambarkan bagaimana gereja mula-mula yang menghadapi penganiayaan dan juga bagaimana mereka meresponinya dengan berdoa bersama-sama dalam kesatuan hati. Melalui perenungan ini, saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang pentingnya kita bersama-sama sebagai gereja bersatu hati di dalam berdoa. Oleh karena itu, saudara, kita akan bersama-sama akan membaca perikop pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Wah, satu perikop yang begitu baik kita telah dengarkan, dan kita mau belajar bersama-sama, dan sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami serahkan ya Tuhan waktu pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu saja, berkati kami dan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan dan juga seluruh jemaat-Mu yang mengikuti secara online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, dalam hidup kita ini sering sekali kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit. Terkadang ada bahaya, ada cobaan, karena bisa ada kecelakaan juga, saudara, yang bisa datang dalam berbagai bentuk. Dan saudara, terkadang ada yang dari kita tiba-tiba bisa juga mendapatkan berita dari dokter bahwa hasil kesehatan kita tidak baik. Atau anggota keluarga kita, mungkin yang di sini atau di Indonesia, tiba-tiba mendadak sakit. Wah, satu kecelakaan bukan? Atau mungkin saudara dalam pekerjaan saudara, tiba-tiba perusahaannya tiba-tiba bangkrut, sampai mungkin di layoff misalnya. Ada banyak hal saudara, kejadian bisa menimpa dalam kehidupan kita. Saudara, tentu ada banyak hal yang baik juga kita terima dari Tuhan, tapi saudara, hal-hal buruk juga bisa terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan respon alami kita sebagai manusia, saudara, adalah ketakutan dan kekhawatiran. Dan saudara, biasanya ketika kita diperhadapkan situasi seperti ini, respon manusia adalah yang sering muncul, takut dan khawatir. Ini adalah salah satu respon yang sangat manusiawi. Saya pun, saudara, juga sering sekali khawatir akan banyak hal juga. Ya wajar, karena saudara, kita ini kan manusia. Tapi firman Tuhan hari ini kita belajar, kita mau melihat, saudara, bagaimana dari gereja yang mula-mula itu. Kita mau belajar bagaimana respon mereka di tengah kesulitan yang mereka hadapi pada saat itu. Oleh karena itu, saudara, kita mau melihat dulu, kita mau belajar lebih dalam konteks dari bagian ini. Orang-orang Kristen di Yudea, saudara, pada saat itu mendapatkan penganiayaan kembali. Dan pada saat itu, saudara, pemimpin politiknya, yaitu adalah Herodes, yang menganiaya orang Kristen. Nah, saudara, si Herodes ini disebutkan sebagai Herodes Agripa yang pertama. Dan dia adalah pada saat itu, dia yang memegang kuasa di wilayah Yudea. Nah, saudara, Herodes Agripa ini adalah cucu dari Herodes Agung. Saudara, Herodes Agung itu siapa, saudara? Herodes the Great, saudara. Kalau saudara ingat, saudara, dia berusaha untuk membunuh bayi Yesus ketika bayi Yesus itu baru saja dilahirkan di Bethlehem. Kalau saudara ingat peristiwa, pada saat itu semua bayi yang di bawah 2 tahun itu harus dibunuh di Yerusalem demi mempertahankan statusnya dia sebagai seorang raja. Nah, saudara, itu adalah Herodes Agung. Nah, ini adalah cucunya nih, saudara. Kalau kita membaca di dalam bagian Kisah Para Rasul ini, namanya Herodes Agripa, juga sama, saudara. Dia melakukan penganiayaan orang-orang Kristen di Yudea,
ya. Dan dia ingin mempertahankan kekuasaannya saudara sebagai raja dengan caranya menganiaya dan menindas orang-orang Kristen. Nah, kalau saudara lihat di bagian tadi, dalam kisah para rasul yang ayat 1 dan kedua, kita membaca bahwa Herodes itu mulai menganiaya beberapa orang. Dari siapa? Dari si Yakobus, saudara dari Yohanes. Dia itu dikatakan apa? Dibunuh dengan pedang. Saudara, Yakobus siapa, saudara? Yakobus, saudara tahu, dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang terdekat. Nah, bersama dengan temannya itu biasa Tuhan Yesus selalu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, ini kita melihat, saudara, si Yakobus ini, yaitu dibunuh, saudara. Kalau kita melihat, saudara, di sini terjadi kengerian, di mana ada penganiayaan besar-besaran yang terjadi kepada orang Kristen. Dan betapa mencekam suasana pada saat itu sebagai orang Kristen. Bayangkan saja, saudara, salah satu rasul, yaitu Yakobus, dibunuh. Yakobus adalah salah satu pemimpin gereja mula-mula pada saat itu. Dan Herodes, saudara, membunuh dia dengan begitu keji. Nah, saudara, setelah membunuh Yakobus, tidak berhenti di sana, saudara. Herodes meneruskan tindakannya dengan menangkap siapa? Si Petrus, ya. Petrus telah banyak melakukan pelayanan yang luar biasa pada saat itu. Sehingga, saudara, banyak massa, banyak rakyat pada saat itu menolak dan juga membenci Petrus. Maka dari itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Herodes? Dia cari rasul-rasul, ya, cari pemimpin-pemimpinnya. Nah, dibunuh si Yakobus dan dia tangkap si Petrus ini. Dan akhirnya si Petrus masuk ke dalam penjara. Tadi kita sudah lihat ya, saudara. Penangkapannya, saudara, dibuat dengan sangat ketat sekali. Dikatakan ia membuat penjagaan ada 4 regu. Saudara, yang berarti 4 regu penjaga, atau sebenarnya ada 16 orang, saudara, yang menjaga Petrus. Kenapa? Karena si Herodes ini khawatir nanti si Petrus bisa melarikan diri lah, atau mungkin ada yang coba untuk membebaskannya. Maka, saudara, pada saat itu si Rasul Petrus dia dijaga dengan begitu ketat. Nah, kita lihat, saudara, pada saat ini ya, yang bagian yang di mana kita mau fokus. Maka kita lihat respon jemaat pada saat itu, dikatakan ketika Petrus ditangkap di dalam penjara, apa yang dilakukan? Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, menarik sekali ya. Ketika ada penganiayaan yang begitu hebat terjadi pada orang Kristen di sana tidak memberikan respon ketakutan, khawatir, atau melarikan diri, misalkan untuk cari tempat pelindungan. Tidak dicatat seperti itu, saudara, di bagian sini. Jemaat mula-mula pada saat itu begitu hebat, saudara. Dikatakan apa? Malah mereka itu dengan tekun doain si Petrus. Mereka pada saat itu sadar ketika mereka itu sebenarnya tidak punya kekuatan lagi. Mereka tahu bahwa Herodes itu ya begitu besar. Dia itu kan pemimpin politik pada saat itu. Masa pemerintah mau dilawan? Mereka sudah tahu pasti bahwa mereka akan kalah. Karena tidak ada satu pun yang dapat membela mereka. Nah, tapi respon mereka, saudara, ketika mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya, mereka datang kepada Tuhan, mereka dengan tulus datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Mereka tahu bahwa mereka mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar daripada pemerintahan yang ada pada saat itu. Dia punya Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi yang jauh kuasanya yang daripada pemerintahan-pemerintahan yang ada. Mereka tahu kuasa doa, saudara, bahwa kuasa doa itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dari itu, saudara, jemaat mula-mula doa. Karena doa mempunyai kuasa dan kekuatan yang besar. Maka, saudara, apa yang terjadi setelah jemaat mula-mula itu tekun doain si Petrus? Saudara, Tuhan dengerin doa mereka. Dan Tuhan mengirimkan malaikatnya, saudara. Kalau di ayat ke-7, saudara lihat, untuk membebaskan Petrus dari penjara. Kita lihat, saudara, padahal mustahil loh, sudah dijaga oleh 4 regu. Tapi Petrus, saudara, tetap tidak bisa ditahan di dalam penjara. Karena Tuhan mendengar setiap doa-doa jemaat yang didoakan dengan tekun. Dan mujizat Tuhan itu melampaui akal budi kita. Nah, pembebasan Petrus adalah bukti nyata bahwa Tuhan meresponi doa-doa jemaat yang bersah hati dan juga bertekun. Nah, dari bagian ini, saudara, apa yang kita bisa pelajari sebagian anak Tuhan, saudara? Kita ini dipanggil juga, saudara, mempunyai respon yang berbeda. Ketika saudara ada tantangan, saudara ada kesulitan yang kita hadapi, saudara, kita mau belajar dari jemaat mula-mula.
Kita mau cari Tuhan, kita mau bersahati, kita mau berdoa dengan tekun. Seperti jemaat mula-mula, saudara. Mereka tidak membiarkan ketakutan itu menguasai mereka, tetapi sebaliknya. Mereka bawa semuanya kepada Tuhan, membawa kekhawatiran mereka kepada Tuhan, dan doa mereka, saudara, yang menjadi respon utama mereka dalam menghadapi kesulitan. Dan jemaat mula-mula itu, saudara, dikatakan bersatu di dalam doa, bersatu bersama-sama, ya. Ini menunjukkan, saudara, ada satu kesatuan hati dari jemaat mula-mula. Mereka tidak berdoa sendiri-sendiri atau secara berpisah, tapi mereka bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, doa sama-sama. Karena doa sama-sama, saudara, itu memperkuat iman kita, bukan? Kalau kita doa sendiri, ya oke mungkin ya. Tapi dengan kita sama-sama kita saling mendoakan, saling mendukung. Wah, itu satu kekuatan yang kuat, saudara. Yang mana kita perlu dukungan satu dengan yang lain. Nah, saudara, kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita mempunyai kebiasaan doa yang kendor, apalagi malas. Firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa. Bukannya berdoa pada waktu urgent, atau berdoa pada waktu sempet, atau berdoa seminggu sekali. Tetapi dikatakan berdoalah senantiasa, setiap waktu dan setiap saat. Nah, doa adalah menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Dan di dalam kita berdoa, saudara, itu menunjukkan bagaimana kita itu sebenarnya bergantung kepada rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Meskipun, saudara, jalan ke depan itu kita tidak pahami, kita tidak mengerti, tapi dengan kita berdoa, kita itu mau bersandar kepada Tuhan. Saudara, setiap kita harus bertekun di dalam doa. Berdoa terus, jangan lelah, jangan bosan. Apa saja yang kita doakan? Oh, banyak sekali, saudara, yang kita perlu doakan. Tentu, saudara, kita mendoakan diri sendiri, kita doakan untuk keluarga kita. Tapi nggak cuma sebatas itu loh, saudara. Kita dapat mendoakan banyak pekerjaan Tuhan. Doakan untuk gereja. Setiap Rabu, saudara, kita bersama-sama bukan berdoa. Kita berdoa secara online, saudara. Kita ini menunjukkan satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan mungkin para hamba Tuhan mengurus semua yang melayani agar diberikan hikmat bijaksana. Kita mau berdoa juga untuk gereja, doakan untuk orang Kristen di dunia ini. Kita doakan untuk pekerjaan Injil yang di daerah-daerah terpencil. Kita perlu doakan mereka. Mereka membutuhkan doa kita, saudara. Bagi dunia ini, bagi negara ini, saudara. Bagi pemerintahan. Bukankah banyak yang perlu kita doakan bagi mereka, bagi pemerintahan, bagi mereka yang teraniaya, bagi mereka yang menderita, saudara. Banyak, saudara, yang kita bisa doakan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bertekun di dalam doa dengan tidak henti-hentinya. Kita lakukan dengan intens dan kita lakukan bersama-sama sebagai satu jemaat. Saudara, apakah semua yang kita doakan itu sudah pasti Tuhan kabulkan? Belum tentu juga, saudara. Karena jawaban Tuhan kita tidak pernah tahu dan kita mau percaya kepada jawaban Tuhan yang lebih terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar seperti gereja mula-mula tadi, gereja mendoakan Petrus, ya Tuhan menjawab, ya. Tuhan menjawab dan menyelamatkan dia. Tapi jangan lupa, saudara. Pada saat-saat sebelumnya, gereja mungkin mendoakan juga Yakobus supaya Tuhan menolong Yakobus. Tetapi kita melihat bahwa dia itu harus mati menjadi martir di tengah-tengah pemerintahan Raja Herodes pada saat itu. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Kadang kita tidak bisa mengerti akan jawaban Tuhan. Kita hanya bisa berserah kepada pimpinan Tuhan yang menjadi kita tahu bahwa Tuhan yang mempunyai jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kita mau berserah dan kita mau percaya kepadanya. Bagian kita adalah berdoa kepadanya, kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan, saudara, pada malam hari ini mendorong kita lagi menjadi lebih tekun berdoa secara bersahati di dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk senantiasa bertekun di dalam berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti jemaat, yang mengikuti secara online, agar kami sepenuhnya bertekun di dalam Tuhan. Kami mau berdoakan banyak hal dalam kebaktian doa di pertengahan minggu. Kami mau ya Tuhan bersama-sama menyerahkan kekhawatiran kami mau mendoakan bagi jemaat kami, mendoakan bagi gereja, bagi dunia, bagi negara ini. Kami rindu ya Tuhan kami dapat terus bertekun
dan kerajaan kami tidak kendor di dalam kami berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jose yang sudah menyampaikan firman untuk kita semua, dan kiranya firman yang diberikan dapat menguatkan kita semua. Dengan itu, marilah kita menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menghitung berkat Tuhan dan kita mau bersyukur kepada Tuhan sepanjang seminggu ini yang telah kita lewati. Kita juga bersyukur Saudara pada hari Minggu yang lalu kita telah merayakan juga Father's Day dan kita mau bersyukur atas ada suami atau mungkin ayah dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur atas mereka dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur juga Saudara untuk doa-doa yang telah Tuhan jawab. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan puji, kami sungguh bersyukur kepadamu karena sepanjang seminggu ini kami melihat ada campur tangan Tuhan yang Tuhan telah sertai dalam kehidupan kami dan juga setiap jemaat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau menyertai kehidupan kami dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dan kerohanian kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai setiap langkah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, juga kami boleh merayakan Father's Day pada minggu yang lalu. Kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan untuk para suami atau mungkin ayah yang ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas mereka dan terlebih kami bersyukur ya Tuhan atas doa-doa yang telah Engkau jawab dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan agar kami terus bertekun di dalam Tuhan dan kami terus mempunyai satu sikap yang mau bersyukur selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas malam hari ini di mana kami dapat berdoa bersama. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pelindungan Tuhan bagi setiap keluarga kita agar sungguh Tuhan boleh sertai dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang di Indonesia, mungkin ada yang di sini. Saudara, kita berdoa Tuhan boleh sertai. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa untuk setiap relasi dalam keluarga atau mungkin dengan saudara seiman. Kita berdoa saudara mungkin dalam keluarga ada konflik yang mungkin terjadi. Kita berdoa saudara agar sungguh Tuhan boleh menolong kita memberikan pengampunan satu dengan yang lain sehingga ada kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoakan dua hal ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan Tuhan dalam bagi setiap keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami pribadi. Kami berdoa Tuhan Kau sering boleh melindungi campur tangan dimanapun mereka berada, ketika mereka bekerja di rumah dan dimanapun ya Tuhan, mohon sertai setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang mungkin jauh dari kami. Kami berdoa Tuhan Engkau sering boleh melawan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi relasi dalam setiap keluarga. Mungkin ada tantangan, ada konflik yang terjadi. Kami berdoa Tuhan karena kami merasakan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Kami telah mengalami pengampunan Tuhan yang begitu nyata. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau ya Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka satu dengan yang lain, sehingga ada kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan agar sungguh kehidupan kami pun boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, yang sedang terbaring sakit. Kita berdoa Tuhan sering boleh menjamah, Tuhan sering boleh memulihkan. Yang kedua, saudara, mari kita berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan. Mungkin mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin ada yang sedang di layoff, atau mungkin dalam pekerjaan pun baik-baik saja, cuma ada tekanan-tekanan yang dihadapi. Mari kita berdoa, Tuhan boleh sendiri membuka jalan, memberikan kekuatan, memberikan kelancaran bagi setiap jemaat kita yang bekerja. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, khususnya yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang menderita sakit penyakit. Mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap mereka ya Tuhan. Kuatkan iman mereka agar sungguh mereka dapat sepenuhnya percaya kepada Tuhan, dan Engkau boleh menyembuhkan tubuh mereka yang sedang sakit. Kami mau mengingat bagi mereka juga yang sedang menjaga, merawat juga yang sedang sakit. Kami mau berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran bagi setiap mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan mau mengingat bagi setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan. Mereka mungkin mengalami tantangan, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, ada bagi mereka yang sedang di layoff, bagi mereka juga yang mungkin mengalami banyak tekanan dalam pekerjaan, atau mungkin kecapean di tengah pekerjaan yang begitu meletih. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh membuka jalan, memberikan kekuatan, menopang mereka satu persatu, dan memberikan kelancaran. Kami berdoa Tuhan, Kau sering boleh melindungi kesehatan mereka sehingga mereka tetap bekerja dalam keadaan yang baik. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita dukung saudara bagi gereja ICLA. Kita mau berdoa saudara khususnya untuk persiapan pada minggu yang akan datang, hari ulang tahun gereja yang ke-17. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai ICLA selama 17 tahun ini. Dan kita mau berdoa saudara agar sehingga Tuhan boleh memberkati setiap jemaat. Kita mau berdoa juga yang kedua agar gereja dan setiap jemaat dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan keluarga, dalam tempat kerja, dimanapun Tuhan tempatkan. Mereka boleh menjadi terus membawa berita Injil dimanapun Tuhan tempatkan. Kita doakan akan dua hal ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena gereja ini adalah milik-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati dalam segala persiapan hari ulang tahun gereja pada minggu ini. Kami bersyukur karena 17 tahun Kau telah menyertai kami. 17 tahun ya Tuhan Kau telah memberkati gereja-Mu. Kau terus boleh memberikan pertumbuhan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Kau boleh memberkati ya Tuhan pada ibadah pada minggu ini. Kami berdoa juga bagi gereja ya Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka boleh menjadi garam dan terang dunia dalam keluarga dan juga di tempat kerja ya Tuhan. Agar sungguh kasih Tuhan nyata dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan saudara pada minggu ini, saudara doakan saya yang akan melayani, agar Tuhan boleh mengurapi, menolong di dalam pelayanan yang akan pada minggu ini, khususnya dalam pelayanan mimbar. Kita doakan juga saudara untuk setiap jemaat yang melayani, juga doakan untuk Sunday School, doakan juga untuk seluruh dari usher, dari worship team, dan juga multimedia dan semuanya. Tuhan boleh menolong. Doakan juga untuk setiap jemaat yang hadir, saudara, agar mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah pada minggu ini. Kita doakan. Kami berserah, kami berdoa bagi pelayanan pada minggu ini. Kami berdoa bagi hamba-Mu ya Tuhan, bagi banyak di tengah kekurangan. Tuhan sendiri yang boleh memakai, mengurapi, sehingga firman Tuhan boleh mengurapi hamba-Mu dan juga boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami mau serahkan dalam segala persiapan dan kesehatan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh ibadah, khusus bagi semua jemaat yang melayani, Kau sendiri yang boleh menyertai dan memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dapat hadir. Ketika mereka datang, mereka merindukan akan Tuhan, mereka haus dan lapar akan firman-Mu, dan mereka boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah minggu. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus doakan negara di mana kita tinggal pada saat ini. Kita mau doakan untuk State California di tengah banyaknya pergumulan, tantangan yang dihadapi oleh state ini, saudara. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberkati gubernur dan pemerintah dalam setiap decision yang mereka ambil boleh menjadi yang terbaik bagi state ini. Yang kedua, saudara, ketika kita memasuki musim panas, kita terus berdoa agar sungguh Tuhan boleh menyertai, memberkati, melindungi, agar dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bencana-bencana, atau seperti kebakaran. Mari kita doakan bagi dua hal ini. Kami berdoa, kami serahkan bagi negara Amerika. Di tengah banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi oleh negara Amerika, khususnya bagi di state California, Tuhan Kau sendiri boleh menolong, jangan campur tangan. Kami berdoa Tuhan memberkati gubernur yang memerintah dan juga setiap para pejabat, para pemerintah yang bekerja. Tuhan Kau sendiri yang boleh sertai mereka sehingga terjadi kesejahteraan rakyat yang baik bagi negara ini dan juga bagi state ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi negara Amerika di tengah memasuki musim panas. Tuhan Kau sendiri boleh melindungi, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, mungkin kebakaran dan hal-hal lainnya. Kau memberkati pemerintahan di negara ini, memberikan agar sungguh ya Tuhan rakyat ini pun di Amerika dapat hidup takut akan Tuhan, mencari Engkau, dan hidup benar-benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi dunia ini. Kita terus doakan bagi para pemimpin dunia, agar diberikan hikmat bijaksana di dalam mereka memimpin. Saudara, yang kedua, kita terus doakan bagi setiap negara-negara agar ada kehadiran kesejahteraan rakyat, khususnya saudara bagi negara-negara yang mungkin miskin atau mungkin korupsinya begitu banyak. Kita doakan Tuhan sering boleh menolong. Kita juga mau berdoa saudara di tengah peperangan yang masih terjadi pada saat ini, tentu memberikan impact kepada negara saudara. Kita doakan terus agar terjadi kedamaian di negara-negara yang masih berperang. Kita mau berdoakan dunia ini. Tuhan, kami mau serahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi para pemimpin dunia.
Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberikan hikmat bijaksana bagi mereka di dalam mereka memimpin. Kami berdoa Tuhan, di tengah mungkin situasi yang mungkin mereka hadapi, setiap negara ada pergumulan masing-masing, Kau sendiri yang boleh sertai. Kami berdoa juga bagi keadilan kesejahteraan rakyat Tuhan, mungkin bagi negara-negara yang sulit, miskin, mungkin sulit di dalam mendapatkan, mungkin ada yang mendapatkan makanan kemiskinan dan banyak hal-hal lainnya. Tuhan Kau boleh sertai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa mengingat bagi negara-negara yang masih berperang pada saat ini. Tuhan terus Kau boleh menjamah bagi para pemimpin khususnya. Dan Kau boleh sertai setiap rakyat agar sungguh ya Tuhan, dalam masa-masa seperti ini pun yang tidak mudah mereka terus boleh berpaling kepada Tuhan. Kami mau serahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan dan terus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa membawa segala pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berserah, kami mau berdoa dengan tekun seperti firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kami mau mencari kepada Tuhan dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam tantangan yang kami hadapi ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk respon pertama kali adalah untuk mencari kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas di mana kami bisa bersehati, berdoa bersama. Kami rindu ya Tuhan, kami dapat terus bertekun di dalam doa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini sudah waktunya untuk berdoa bersama dan hayatilah maksud dan makna dari doa Bapa kami ini. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir atau lagu yang ketiga yang berjudul Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan, kiranya Kau boleh mencurahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga kami. Tuhan, Kau boleh sertai lindungi kami, ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kehidupan kami pun boleh mempermuliakan nama Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan atas waktu ini, di mana kami dapat berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun ICLA yang ke-17. Mari saudara, kita akan dapat mengajak teman kita, saudara kita untuk dapat hadir di dalam ibadah. Ibadah akan berlangsung dengan combined service. Doakan saudara agar semua boleh berjalan dengan baik dan Tuhan boleh memberkati gerejanya. Dan yang kedua, saudara, persekutuan Usinda, saudara, tidak diadakan pada hari Sabtu ini, tapi pada Sabtu yang akan datang pada tanggal 29 Juni. Kita bersyukur, saudara, karena Pendeta Hendra G. Mulya, saudara, bisa melayani dalam persekutuan Usinda dengan tema sehat, semangat, dan berhikmat. Kita doakan saudara agar semuanya berjalan dengan baik. Saudara bisa ajak teman saudara, atau saudara dapat mengikuti persekutuan Usinda di tanggal 29 Juni yang akan datang. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Nama saya Dian. Saya setelah mengikuti care group hampir 3 tahun ini menjadi sangat sabar, menjadi tenang, teratur berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin baca buku harian renungan. Karena itu saya sarankan supaya teman-teman juga menjadi anggota care group. Bergabung dengan care group di gereja kita, saya merasa banyak memiliki manfaatnya. Salah satunya adalah pertumbuhan iman. Care group menyediakan lingkungan yang mendukung untuk memahami firman Tuhan lebih dalam. Anggota kelompok seringkali menjadi tempat curhat dan sumber kekuatan di dalam masa-masa sulit. Mari kita bersama-sama membangun iman dan komunitas kita melalui care group IECLA. Kita bisa sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kalau ada kesaksian kita lebih dikuatkan. Kita tuh merasakan hubungan yang erat seperti saudara satu dengan yang lain ya. Dan di grup kita tuh kira-kira cuma 8 sampai 10 orang ya. Jadi kita merasa seperti saudara sendiri. Saudara seiman. Ya, jadi saudara seiman. Kalau ada masalah kita share bersama, kita mendoakan, saling mendoakan bersama. Saya merasa dengan adanya care group ini, hubungan yang biasanya cuma hari Sunday itu cuman hi bye gitu ya, cuman makan. Tapi dengan care group itu kita bisa menjalin hubungan dengan baik gitu. Khotbah di hari Minggu biasanya seringkali kan secara teori saja ya. Dan di CG ini saya sukanya itu lebih dikupas. Shalom semuanya, dan saya bersyukur karena lewat care group ini saya boleh belajar firman Tuhan. Selain itu saya juga boleh belajar bersaksi tentang kebaikan Tuhan, dan bersyukur ada teman-teman yang bisa mendengarkan dan memberikan support, kekuatan. Mari kita join, mari kita tumbuh bersama di dalam Tuhan. Halo teman-teman, saya Yus Samudro. Saya join program care group ini dari tahun lalu dan merasa dapat banyak anugerah. Dan kita sebagai anggota dari grup selalu senang untuk mendengar hal-hal yang membangun iman kita dan tetap terus mendoakan teman-teman yang perlu dukungan. Saya anjurkan untuk teman-teman consider untuk coba bergabung di care group dan memiliki open mind untuk belajar dan share berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari saya mengajak saudara-saudara semua untuk turut bergabung bersama kami dan temukan jawabannya di care group.